Ya, sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama dengan Basis DKI Jakarta. Nah, Irgi lanjut obrolan kita tadi nih, membahas tentang Ramadan. Makna Ramadan tadi Irgi udah sampaikan kalau tradisi, biasanya kan Ramadan itu ada tradisi ya, di setiap keluarga beda-beda tuh. Nah, atau di setiap daerah. Kalau dari Irgi sendiri bagaimana? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada yang tetap ya, cuman maksudnya buka puasa bersama biasanya itu tradisi gitu. Tapi di awal puasa kemarin memang aku ngajak orang tua yang memang tinggalnya kan udah sendiri gitu. Jadi untuk sahur sama-sama. Terus sebenarnya yang lebih nikmat itu adalah ibadahnya itu pada saat waktu tarawih sama-sama. Cuman kadang-kadang karena pekerjaanku seperti ini, kadang-kadang itu tidak bisa terrealisasikan karena gitu. Saat aku syuting, anak-anak di mana kayak gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang itu diusahakan, tapi tidak pernah ada yang dari tahun ke tahun harus begini, enggak ada. Yang pasti sih sahur bersama sama buka bersama. Sahur bersama itu ya paling ini biasanya pasti ketemu. Betul, ya. Pasti kalau ketemu, buka mungkin masih agak mencar-mencar ya. Betul. Nah, ini berkaitan dengan sahur bersama, buka bersama. Jadi ingat programnya Basis DKI Jakarta yang semua bisa makan. Ini ada kolaborasi ya Pak ya antara Basis DKI Jakarta dengan JNE. Bisa diceritakan mungkin kolaborasinya seperti apa Pak? Baik, jadi semua bisa makan itu program sebenarnya seperti payung program ya, payung program besar. Jadi tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa di kota kita ini, di Jakarta ini tidak ada lagi saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memperoleh makanan. Nah, kita memang akan sulit bekerja sendiri itu dari kami. Tentu kita mengajak juga banyak pihak yang kita bekerja sama, salah satunya adalah JNE dan juga pihak-pihak lain. Nah, program ini, Semua Bisa Makan ini kita memberikan bantuan kepada dua pihak. Pertama kepada warung-warung, UMKM ya. UMKM, kemudian juga kepada penerima akhirnya. Jadi duafa, lansia, disabilitas gitu ya. Nah, itu yang kita berikan mereka voucher untuk ditukarkan nanti ke warung makan yang terdekat dengan lokasi mereka. Ini gitu, sudah berapa lama Pak berjalan? Kurang lebih sudah 2 tahun ya sampai dengan dan tahun ini ya. masih ada berjalan masih, ya? Masih. Oke. Nah, lalu ini program selain Semua Bisa Makan, ada program lain mungkin yang dijalankan bersama kolaborasi? Ya, tahun lalu juga ada program namanya Mystery Box. Itu kita memberikan hadiah kepada penghuni panti asuhan, panti-panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita ingin memberikan kebahagiaan, mereka diberi hadiah dalam kotak yang tidak mereka ketahui isinya, jadi memberikan surprise gitu. Itu sih ingin memberikan kebahagiaan. Tahun ini masih dilanjutkan Pak kegiatan itu? Program itu masih ada, tapi tahun ini juga kita akan tambahkan ya Pak Kuncoro ya dengan untuk bantuan kepada pesantren disabilitas. Perwakilan maksudnya di Jakarta ini kan kita ada 5 kota ya Pak ya. Nah ini berarti tersebar di 5 kota itu ya Pak. Betul. Dan juga Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ada juga ya Pak. Ada juga. Jadi karena kita kerjasama dengan pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan. Jadi kita minta warung-warungnya itu direferensikan juga oleh pihak kelurahan sehingga koordinasinya lebih lancar. Nah tadi Pak Kun ya. Nah tadi kan saya tanyakan kenapa lebih memilih Basis DKI Jakarta untuk berkolaborasi kegiatan, kan mungkin ada banyak pilihan lainnya kan, karena selain faktor kedekatan, apalagi gitu. Baik. Saya rasa untuk Basis ini dia mempunyai program yang sangat inline dengan program kita. Kalau tadi Mas Irgi cerita keluarganya ada sahur bareng, buka puasa bareng, begitu juga dengan kami di JNE. Kami di JNE operasional 24 jam. Jadi terbagi jadi beberapa shift. Kalau untuk yang shift pagi dan siang, kami biasanya kalau bulan Ramadan itu dapat menu berbuka puasa seluruh karyawan ya, dari perusahaan yang tanggung itu. Dan kalau yang shift malam, dia kan karena harus sahur ya, semuanya dapat
makan sahur. Nah, jadi seluruh karyawan ya dapat di manajemen membiayai ini semuanya. Dan program ini inline dari basis juga mengajukan hal yang sama. Ya, program untuk berbuka puasa khususnya ya Pak ya dalam hal ini. Dan ini kita menyambut dengan baik karena memang ini sudah tertanamkan di kita juga. Semuanya kita support seperti itu dalam hal Ramadan karena memang kami di perusahaan juga mengajarkan untuk terus berlomba-lomba dalam hal kebaikan khususnya di bulan Ramadan ini ya. Nah, selain program itu juga kami juga diajak lagi dalam program tadi Mystery Box. Itu juga kami sangat antusias karena juga kami di JNE ingin juga berbagi, selain juga kalau tadi dikatakan membantu UMKM di sekitarnya. Jadi tidak di satu catering saja gitu ya Pak ya, dari berbagai mungkin warung-warung yang ada di dekat-dekat kantor atau misalnya di dekat-dekat masyarakat itu juga diberdayakan. Jadi mereka juga ekonominya bisa terus terangkat. Jadi ekosistemnya tercipta, kita jadi maju bareng-bareng, bersama-sama kita bangkit. Seperti itu mungkin gambarannya. Pak Kun, saya boleh Iya, boleh dong, silakan. Ini penasaran nih saya. Soalnya menarik banget nih ada kerjasama dari JNE dan juga Basis. Boleh. Ini kalau untuk kerjasama JNE dan juga Basis ini mekanisme kerjasamanya itu seperti apa? Apakah memang JNE ini ikut mendistribusikan voucher makanan itu bersama dengan Basis atau seperti apa? Jadi memang kami sebelum mengadakan sebuah program biasanya kami akan berkoordinasi terlebih dahulu. Program apa yang ingin dijalankan oleh Basis Basnas, kemudian dari Basis mengajukan program ini ke kita, nanti dari kita ada tim sendiri yang akan sama-sama untuk berkolaborasi seperti itu, kira-kira ini program ini apakah sejalan dengan program perusahaan. Maka apabila programnya sejalan, maka kita bisa support. Support ini bisa menjadi ada dua hal, bisa jadi support bantuan teknis dalam hal artian kita kan memang jasa pengiriman. Ya, jadi kalau ada logistik yang harus kita kirimkan, kita bisa bantu pakai jaringan kita, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dalam berupa uang atau dana seperti itu, dana baik itu dana zakat perusahaan atau dana CSR yang perusahaan miliki untuk disalurkan. Jadi dua hal ini yang kita kolaborasikan dan kita support ke Basis. Begitu ya, betul ya. Aku boleh nanya satu lagi? Boleh, silakan. Dua juga nggak apa-apa. Ini saya mungkin Pak Minto. Soalnya kan program memang lahirnya itu dari Basis ya Pak ya. Ini kan dengan mungkin Bapak bicara di sini, Pak Kun juga bicara di sini bersama Mbak Gerda, tandanya kan informasi ini sudah terinformasikan dengan luas nih kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah program ini dibuat oleh Basis. Nah, kalau masyarakat ini mendengar, terus akhirnya masyarakat mengajukan kepada Basis, boleh nggak untuk daerah sini atau ini itu mendapatkan distribusi voucher makanan itu, Pak? Oh ya, tadi tentu itu sangat dimungkinkan ya. Jadi karena kita juga kerjasama sampai ke perangkat pemerintah sampai di tingkat kelurahan, itu bisa tingkat kelurahan itu akan mereferensikan ke kami tuh warung-warungnya. Biasanya syaratnya apa Pak? Soalnya warungnya warung supermarket. Oh enggak. Jadi memang ada, kita juga nanti akan verifikasi. Kita lihat warungnya, ya patut nggak untuk kita bantu ya, karena sebagai penerima dana zakat, infak dan sedekah tentu ada syarat-syarat tertentu. Jadi disurvei dulu gitu Pak? Betul. Ya, kemudian juga untuk penerima juga, misalnya kita juga kerjasama masjid, majelis taklim gitu ya, vouchernya kita distribusikan ke mereka juga gitu. Jadi mereka juga bisa membantu fundraising, menjualkan vouchernya, atau mereka bisa memberikan voucher tersebut ke para duafa, kepada yang membutuhkan tadi. Langsung ya? Langsung, betul. Tidak melulu kepada Muslim, Pak? Maksud saya kepada non-Muslim juga boleh? Semuanya, kalau kelaparan kan itu untuk umum, semua benar. gitu ya. Dan ini menarik sekali ya. Ya, obrolan kita akan kita lanjutkan lagi setelah ini. Ya, sahabat Insight, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.